Minggu ini Bapak terakhir sudah. Enggak, katanya minggu depan. Katanya anak S3 tadi minggu depan. Oh, kemarin waktu rapat misalnya diperlukan tambahan waktu monggo, tapi kalau misalnya sudah Iya, masih kurang satu itu Pak Abdul Ghafur itu. oh iya Pak Abdul, monggo enggak apa-apa Bapak, iya, tetap bisa kita lanjutkan. Ya. Iya. Katanya memang mereka bilang minggu depan Pak. Mungkin karena Oh, belum selesai itu mungkin. Saya tahu. iya, memang dulu waktu mulainya memang kita agak maju satu pertemuan, Bapak. Ya, makanya S1-nya minggu ini selesai. Iya, satunya minggu ini selesai. Iya, Bapak enggak apa-apa. Ya. Iya. Oh, berarti ini terakhir ya. Iya, hari ini terakhir. Oh iya, yang belum tampil siapa? Halo. Bapak Ibu mohon merespon yang masih belum tampil. Nggih. Ini terakhir itu chapter 20, Prof. Yang belum Ya, yang 21 tampil siapa? ke atas. Sudah tampil semua, Prof. Sudah tampil semua ya? Sudah tampil Iya, semua, ini tapi kan tampil yang kedua. masing-masing mahasiswa tampil 2 kali. Jadi ada beberapa yang baru sekali tampil, ada yang sudah 2 kali tampil. Ya. Berarti Pak Eko, ini untuk minggu depan sudah nggak ada ini ya, yang Bapak. hanya itu yang S3 itu kok bilang minta minggu depan masih ada ya. Saya turuti aja lah, kurang Pak Abdul Ghafur itu. Tidak apa-apa Bapak ini. Ya saya manotase saya pikir betul tidak kurang sekali minggu depan. Ternyata sudah ya. Sama itu Pak, itu jurnalnya ya. Iya siap Bapak, iya nanti akan saya selesaikan. Untuk jurnal nanti saya mengerjakan. Ya, terima kasih. Sampai-sampai Bapak. Ayo, siapa ini? Nggih. Mohon izin ya, Prof. Ya. Sudah terlihat di slideshow, Bu Faradila, di slideshow ya. Biar jelas. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faradila Aulia, NIM 025 dari Pendidikan Sains 2021A. Di sini saya akan mempresentasikan chapter report, yaitu chapter 20 tentang The Oriental Outlook atau pandangan Oriental. Ya, sebelumnya selama beberapa dekade terakhir telah terjadi peningkatan minat di seluruh negara-negara barat dalam filsafat oriental atau filsafat timur. Lebih banyak kursus yang berhubungan dengan pemikiran oriental ditawarkan di perguruan tinggi dan universitas. Dan juga lebih banyak buku dan artikel tentang masalah ini diterbitkan. Dan ada lebih banyak perhatian yang diberikan pada bidang ini dalam buku teks umum pada tahun 1929 dan lagi dalam dekade berikutnya para filsuf timur barat mengadakan konferensi yang diadakan di Universitas Hawaii. Tentu saja tidak ada filsafat timur atau timur tunggal, sama seperti tidak adanya filsafat barat tunggal. Dan juga sekolah dan perpecahan dalam pandangan di timur seperti pada pandangan di barat. Dan juga ada beberapa perbedaan karakteristik dalam berpikir ketika kita pergi dari India ke Cina lalu ke Jepang. Maka kita harus berhati-hati terhadap penyederhanaan yang berlebihan dan membuat generalisasi dengan hati-hati karena kita berurusan dengan masalah yang kompleks. Pertama, adanya kecenderungan bagi banyak orang di barat untuk berasumsi bahwa karena banyaknya orang Asia secara ekonomi terbelakang, maka mereka pasti juga terbelakang secara budaya, agama, dan juga filosofis. Penyebab adanya kedua kesalahpahaman adalah kecenderungan barat untuk membandingkan pencapaian kita sendiri dari perbandingan masyarakat oriental dan tidak adil serta tidak masuk akal
kecuali kita membandingkan hal-hal yang serupa. Nah, pembahasan dalam bab ini yang pertama untuk menunjukkan beberapa perbedaan pandangan antara timur dan barat. Dan yang kedua, kita akan memeriksa secara singkat beberapa poin karakteristik yang ditekankan dalam pandangan filosofis Hinduisme, Buddha, maupun Konfusianisme. Timur dan Barat, beberapa titik kontras. Jadi, terdapat beberapa titik kontras antara filosofi Timur dan Barat. Para pemikir di Barat cenderung menekankan dunia indera yang objektif saat ini dan menarik kesimpulan dari fakta-fakta di dunia ini. Sikap dan metode Barat ini telah memberi kita ilmu pengetahuan dan teknologi modern, di mana dunia Barat lebih unggul. Pengetahuan yang dihasilkan terdepartementalisasi, terspesialisasi, dan terpisah. Dan juga para filsuf ini menganalisis dunia untuk kepentingannya sendiri dan pengetahuan yang terkumpul cenderung bersifat empiris dan deskriptif. Itu adalah ciri-ciri dari para pemikir di Barat. Yang bertentangan atau beberapa kontrasnya yaitu jika pemikir Timur atau Oriental itu lebih peduli dengan sifat batin dan pribadi diri dan dengan realitas di luar dunia empiris saat ini. Bagi banyak filsuf di Timur, dunia indera saat ini adalah fana dan ilusi. Mereka prihatin dengan sifat batin dari segala sesuatu dan tidak puas menerima pandangan luar dari segala sesuatu. Mereka ingin tidak hanya melihat tetapi menjadi nyata. Mereka lebih cenderung menekankan pada pengetahuan melalui kenalan atau pengenalan. Dan mereka lebih siap untuk menerima pengalaman dan kesaksian leluhur, sejarah, maupun intuisi yang dapat dipercaya. Filsafat merupakan cara hidup, eksperimen dalam hidup. Sifat segala sesuatu harus ditemukan bukan dengan kesimpulan logis dari fakta-fakta sedikit demi sedikit di dunia ini, melainkan melalui pengenalan, melalui pengalaman pribadi seseorang. Di Barat, ada kecenderungan untuk menekankan keinginan manusia dan pemenuhannya. Keinginan diperkirakan harus dipenuhi jika memungkinkan. Upaya untuk memuaskan keinginan itu telah menyebabkan perjuangan untuk maju dan tertarik pada hal-hal saat ini atau pada masa sekarang. Hal ini telah menyebabkan tindakan demi hasil langsung dan perjuangan yang lebih kompetitif. Sedangkan di Timur, di sisi lain, ada penekanan yang lebih besar pada disiplin, pengendalian diri, moderasi, detasemen, dan bahkan penolakan. Menurut agama Buddha, penderitaan dan kesengsaraan berasal dari keinginan dan usaha. Jika kita ingin memiliki kepuasan dan kebahagiaan, kita membutuhkan pelepasan dari keinginan. Para filsuf di Timur lebih mungkin untuk menetapkan nilai kecil pada keterikatan duniawi dan aktivitas duniawi sebagai tujuan dalam diri mereka sendiri. Jadi, untuk di dunia Barat itu lebih menekankan pada hal-hal yang lebih kompetitif atau perjuangan yang lebih kompetitif. Sedangkan di Timur itu lebih menggunakan pengendalian diri atau moderasi. Jadi lebih menggunakan perasaan jadi tidak kompetitif begitu. Terlepas dari perbedaan penekanan dan pandangan tentang keinginan dan proses yang sama, ada banyak kesepakatan tentang moral dan ranah nilai. Kebajikan dan nilai hampir sama dalam budaya yang berbeda. Perbedaan dapat ditemukan terutama dalam peringkat nilai. Sedangkan di Barat, pengetahuan sangat terspesialisasi atau dipecah menjadi kompartemen terpisah. Sedangkan di Timur ada sedikit perbedaan terutama antara filsafat dan agama.
filsafat Hindu. Yang selanjutnya tentang filsafat Hindu. Untuk mengemukakan poin-poin sentral dalam filsafat Hindu, dalam beberapa halaman saja terasa sulit. Jadi terdapat divisi dan subdivisi di mana kita tidak bisa pergi dan para ahli sendiri berbeda dalam menginterpretasi pemikiran mereka. Masalahnya semakin rumit oleh fakta bahwa tidak ada padanan yang tepat dalam bahasa Inggris untuk beberapa istilah pada konsep India. Akan tetapi kami akan berusaha menghindari istilah-istilah teknis dan mengemukakan apa yang tampaknya menjadi tren pemikiran dominan di antara para pemikir Hindu ortodoks. Filsafat Hindu dalam hal filsafat dan kehidupan. Filsafat atau darsana dalam tradisi Hindu berarti melihat kebenaran dan menerapkan kebenaran ini pada masalah kehidupan sehari-hari. Jadi bagi para pemikir India, tujuan dari mempelajari filsafat bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan untuk kepentingannya sendiri atau hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu seseorang, tetapi untuk menemukan dan menjalani jenis kehidupan tertinggi atau kehidupan yang akan membawa realisasi diri atau kebahagiaan permanen. Kebenaran dasar harus ditemukan untuk diri sendiri, tidak hanya diterima atas dasar iman buta atau dari kesaksian orang lain. Jadi filsafat Hindu atau yang lebih jauhnya adalah para pemikir India itu beranggapan bahwa filsafat itu bukan hanya hal untuk memperoleh pengetahuan saja, tapi untuk menemukan dan menjalani makna dari kehidupan itu sendiri. Menurut para filosof Hindu, kesimpulan mengenai kebenaran spiritual bergantung pada validitasnya pada 3 faktor, yaitu yang pertama kitab suci, akal budi, dan pengalaman pribadi. Akan tetapi baik Veda atau penalaran maupun pengalaman tidak dapat secara mandiri menciptakan keyakinan sejati. Dengan hanya bergantung pada kitab suci seseorang dapat menjadi dogmatis. Radhakrishnan berkata bahwa kehidupan kreatif hanya mungkin bagi mereka yang mampu konsentrasi dan integritas, yang memiliki dorongan untuk kesepian dalam pikiran mereka. Di saat-saat kesendirian, kita melihat sekilas visi kebenaran dan keindahan, membawanya ke bumi dan membungkusnya dengan emosi, mengukirnya menjadi kata-kata, melemparkannya ke dalam gerakan atau memingkainya ke dalam filosofi. Jika pikiran kita ingin menjadi keadaan roh, kesendirian dan meditasi merupakan hal yang sangat penting. Semua pertumbuhan berasal dari dalam keluar. Roh adalah kebebasan. Kekayaan sejati ada dalam keberadaan, bukan dalam memiliki. Pikiran yang bebas bukanlah pikiran kawanan. Jadi pengetahuan yang lebih tinggi yang membawa pemahaman membutuhkan non-kemelekatan yang ketat dan pengendalian diri serta konsentrasi. Pengetahuan ini yang menuntun seseorang pada pandangan terang langsung dan segera dicapai oleh seluruh kepribadian, membawa manusia ke dalam kontak langsung dengan landasan tertinggi dari semua keberadaan, satu realitas yang disebut dengan Brahman. Pusat dalam Brahman dan diri sendiri berarti bahwa pusat dalam filsafat Hindu adalah penekanan pada satu realitas yang tidak berubah di balik alam semesta yang melampaui ruang, waktu, kausalitas, dan semua hal khusus. Kemutlakan ini tidak dapat dipahami oleh pemikiran manusia atau diungkapkan secara memadai dalam kata-kata dan konsep. Menurut pandangan non-dualistik, hanya Brahman yang nyata dan jiwa individu dan alam semesta tidak lain adalah Brahman. Berhubungan erat dengan konsep Brahman adalah konsep diri atau jiwa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Atman. Diri sejati setiap orang identik dengan Brahman. Dari sudut pandang yang transenden, diri itu abadi
bebas dan menyatu dengan Brahman. Sifat ilahi diri terselubung tetapi tidak dihancurkan oleh maya yang merupakan semacam ketidaktahuan metafisik. Takdir sejati dari diri adalah realisasi hubungannya dengan Brahmana. Ya, sehingga di sini dibahas yaitu apa hubungan antara Brahman diri sendiri dan alam semesta yang dirasakan oleh manusia. Dalam menggambarkan pandangan dunia Advaita Vedanta, seorang sarjana Hindu mengatakan, kita sekarang tahu pandangan dunia Advaitik secara umum, Brahman adalah satu-satunya realitas, dan itu muncul baik sebagai alam semesta objektif dan sebagai subjek individu. Yang pertama adalah manifestasi ilusi. Brahman, sedangkan yang terakhir adalah Brahman itu sendiri yang muncul di bawah batasan yang membentuk bagian dari alam semesta ilusi itu. Objek dunia ini sementara dari tatanan realitas tertentu adalah penampilan di mana mereka bergantung pada realitas yang lebih tinggi. Di Hindu juga dikenal dengan 4 ashram. Dan di situ identik dengan tujuan hidup dan 4 ashram. Ya. Tujuan hidup sendiri adalah untuk mencapai pelepasan atau pembebasan yang biasa disebut dengan moksha dari siklus kelahiran kembali yang diciptakan oleh ketidaktahuan. Pelepasan ini adalah tujuan tertinggi manusia, jauh melampaui kesenangan dan kekayaan dan semua hal lain yang diperjuangkan banyak orang. Tahapan 4 ashram meliputi yang pertama yaitu kehidupan siswa atau kehidupan manusia. Biasanya dari usia 5 hingga 25 tahun. Dan yang kedua, pada usia 25, orang tersebut diharapkan untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga, serta memikul tanggung jawab sebagai orang tua dan kewajiban sosial lainnya. Dan tahap yang ketiga yaitu ketika cucu-cucunya tiba dan ketika kulitnya mulai keriput, ia pergi ke hutan untuk meditasi dan refleksi di mana ia akan mencari sebuah penerangan. Dan tahap yang keempat adalah jika tahap-tahap yang lainnya telah berhasil diikuti, ia menjadi pengemis dalam upaya penyatuan dengan Brahmana. Jadi ketika seseorang itu sudah melewati ketiga tahap tadi, nah mereka akan lebih jiwanya tuh lebih tenang dan yang dikatakan ini tadi yaitu upaya penyatuan dengan Brahmana atau dirinya sendiri tadi. Karakteristik dari pandangan filsafat India adalah dalam semangat filsafat India, Sir Sarvepalli Radhakrishna mengatakan setelah menunjukkan keragaman pandangan yang dianut oleh para pemikir India, terdapat 7 sikap India yang menjadi ciri pikiran filosofis India. Yang pertama, konsentrasi pada spiritual, yaitu filsafat dan agama sangat terikat erat atau terkait erat. Dan yang kedua adalah kepercayaan akan hubungan intim antara filsafat dan kehidupan. Jadi filsafat dan kehidupan itu tidak bisa dipisahkan karena filsafat merupakan bagian dari kehidupan. Yang ketiga yaitu sikap introspeksi, yaitu kepedulian terhadap kehidupan batin. Dan yang keempat adalah kedekatan dengan idealisme. Dan yang kelima adalah penerimaan persepsi langsung sebagai satu-satunya metode yang melalui realitas. Yang keenam yaitu kesadaran akan sebuah tradisi. Dan yang ketujuh adalah tradisi sintetik yang menyeluruh. Nah, selanjutnya yaitu setelah membahas tentang Hindu, kita beralih ke pembahasan tentang Buddhis atau Buddha. Pencarian Buddhis untuk pencerahan. Filsafat Buddhis memiliki banyak kesamaan dengan filsafat Hindu, tetapi juga membuat beberapa penyimpangan radikal darinya.
Siddhartha Gautama yang merupakan seorang pendiri agama Buddha lahir di India Utara sekitar tahun 563 sebelum Masehi. Sebagai hasil dari ajaran dan pengaruhnya, pemikiran Buddhis berkembang di India selama lebih dari 1000 tahun. Dan juga saat ini agama Buddha ditemukan di daerah Ceylon, Burma, Siam, Tibet, Cina, Korea, dan juga Jepang. Gautama bukan hanya seorang manusia yang memiliki simpati dan niat baik yang besar. Dia juga merupakan seorang pemikir dengan kekuatan filosofis yang besar yang memutuskan untuk menghabiskan hidupnya dalam mengajar orang lain untuk mendapatkan pemahaman. Jadi Gautama ini mendedikasikan hidupnya sebagai seorang pendidik atau pengajar. Buddhisme bukan hanya suatu agama, tapi merupakan sebuah filosofi yang harus mempertahankan diri terhadap posisi metafisik yang bersaing. Keandalan Buddha pada alasan dan pengalaman. Dalam pencariannya akan kebenaran, Siddhartha Gautama menolak otoritas kuno. Kitab suci dan tradisi Veda serta semua mengklaim wahyu khusus kebenaran. Dia mendasarkan filosofinya pada akal dan pengalaman sehari-hari dari manusia. Ia menasehati para pengikutnya untuk tidak menerima apapun hanya karena itu adalah tradisi atau mendapat dukungan dari beberapa orang bijak, pendeta, atau guru yang dihormati. Mereka disarankan untuk menerima hanya apa yang sesuai dengan pengalaman mereka sendiri ketika telah diselidiki, diuji nalar, dan ketika itu berkontribusi pada kesejahteraan diri mereka sendiri dan orang lain. Jadi Siddhartha Gautama ini mengajarkan pada para Buddhisme ini untuk kita itu tidak selalu semena-mena misalkan hal yang menurut orang lain adalah sebuah kebenaran, maka kita harus menelannya secara keseluruhan bahwa itu adalah kebenaran. Tapi kita harus juga membuktikannya, menyelidikinya, dan mengujinya secara nalar apakah memang hal tersebut adalah sebuah kebenaran. Gautama juga menolak otoritas yang dianggap berasal dari dewa-dewa kuno dan mendesak manusia untuk bergantung, terutama pada sumber daya di dalam diri mereka sendiri. Dia juga menolak sistem kasta karena kebijaksanaan dan bukan kelahiran atau kasta yang penting. Dia terkesan oleh perubahan tanpa henti yang tampaknya meliputi segalanya dan oleh keterbatasan dan penderitaan. Jika di agama Hindu kita identik dengan sistem kasta, yaitu terdapat 4 kasta, kalau tidak salah terdapat 4 kasta. Nah itu kan dibeda-bedakan menjadi kasta tersebut. Nah Gautama ini di Buddhisme sendiri itu tidak mempercayai atau menolak sistem kasta karena menurutnya itu tidak terlalu penting. Jadi kasta atau tingkatan dari seseorang itu bukanlah segalanya karena manusia kan manusia itu kan semuanya kan sama. Yang membedakan kan hanya iman mereka saja. Ya, di filosofi Buddhis juga terdapat 4 kebenaran mulia. Jadi inti sentral dari filosofi Buddhis ditemukan dalam 4 kebenaran mulia, yaitu yang pertama, fakta adanya penderitaan. Ketidakbahagiaan atau rasa sakit menyertai pengalaman kelahiran, penyakit, kegagalan untuk memuaskan keinginan, pemisahan dari teman dan orang yang dicintai, usia tua dan kematian, dan hal-hal tersebut adalah merupakan dari sebuah penderitaan. Yang kedua, jika manusia akan mengatasi keinginan dan menyatukan diri dengan nilai-nilai yang keinginan ini tidak relevan, mereka mungkin menemukan ketenangan yang tidak terpengaruh oleh salah satu bencana yang menimpa mereka atau salah satu masalah yang menimpa mereka. Dan yang ketiga adalah bahwa pelepasan itu mungkin.
Pengetahuan manusia menuntunnya untuk mendambakan hal-hal tertentu yang tidak membawa kebahagiaan sejati, dan hasrat yang tidak terpuaskan ini mengarah pada putaran kelahiran dan kematian. Dan yang keempat adalah, jika manusia dapat mencapai pencerahan, maka roda kehidupan dapat diakhiri dan nirwana atau surga akan diperoleh. Kebenaran mulia keempat adalah bahwa ada jalan melalui The Noble Eightfold Path atau jalan mulia berunsur 8, dan pengetahuan yang benar tentang sifat diri seseorang adalah sarana untuk menghilangkan kejahatan dan penderitaan itu sendiri. Ya, seperti yang dikatakan tadi adalah The Noble Eightfold Path, yaitu di sini dijelaskan jalan mulia 8 lipat dan nirwana. Yang pertama, pemahaman benar manusia perlu menyadari bahwa lenyapnya penderitaan datang melalui penghapusan ketidaktahuan dan keinginan atau kehausan. Tanpa pemahaman, manusia tidak akan tahu arah dari mana pelepasan akan datang. Dan yang kedua yaitu aspirasi atau tujuan yang benar. Tanpa orang ini, kemungkinan besar tidak akan memulai atau mengerahkan upaya yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah ucapan yang benar. Seorang individu itu harus jujur, baik hati, dan rendah hati, dan tidak pernah bergosip, memfitnah, ataupun menyombongkan dirinya kepada orang lain. Dan yang pertama, perilaku yang benar. Manusia tidak boleh menyakiti makhluk hidup lain dan harus menghindari pembunuhan, pencurian, makan daging, mabuk-mabukan, dan kejahatan yang lainnya. Yang kelima yaitu cara penghidupan yang benar. Cara hidupnya dan panggilannya harus selaras dengan tujuan yang diciptakannya. Jadi misalkan kita mencita-citakan sesuatu, cara hidup kita atau cara kita menggapai cita-cita tersebut juga harus benar atau sesuai dengan hal-hal yang kebenaran yang ada. Dan yang keenam yaitu usaha atau usaha benar. Disiplin diperlukan dalam pencapaian karakter yang terhormat. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus berusaha dan juga tentunya disiplin atau biasanya kita kenal dengan istilah istiqomah. Dan yang ketujuh yaitu perhatian benar. Pikiran seseorang itu penting. Mereka tidak boleh dibiarkan berkeliaran atau memikirkan keinginan yang perlu ditekan. Dan yang terakhir ialah ketika manusia mampu melalui meditasi dan konsentrasi untuk mengidentifikasi dirinya dengan kebenaran, tujuan iluminasi mistik itu pun akan tercapai. Dan pada titik ini, ia tidak lagi mengalami kelahiran kembali, dan ia dapat memasuki nirwana. Jadi ketika mereka sudah dapat berkonsentrasi untuk mengidentifikasi dirinya dengan kebenaran, dan mencapai yaitu yang namanya tujuan iluminasi mistik, maka mereka itu tidak perlu lagi yang istilahnya kelahiran kembali atau reinkarnasi, sehingga mereka nantinya dapat memasuki nirwana atau yang biasanya dikenal dengan akhirat tadi. Nah, di sini dijelaskan apa itu nirwana. Secara harfiah, istilah ini berarti kepunahan, berhenti menjadi, atau keadaan ketiadaan. Apakah ini berarti para pemikir Buddhis telah menetapkan filosofi pelarian? Begitulah penafsirannya oleh beberapa orang di barat dan beberapa orang di timur. Namun, ini adalah interpretasi yang dangkal yang sama sekali tidak menjelaskan arti kepuasan yang menggembirakan dan daya tarik agama Buddha bagi banyak orang. Penghapusan sifat rendah manusia, kebodohan, nafsu, dan kebencian adalah pembebasan yang merupakan nirwana. Jadi nirwana itu adalah penghapusan dari sifat rendah manusia yang yaitu termasuk kebodohan, hawa nafsu, dan kebencian. Itu dapat dikatakan sebagai nirwana. Berhentinya berjuang dikatakan membawa rasa pembebasan atau kebebasan, kedamaian dan kepuasan, kegembiraan, wawasan, dan cinta atau kasih sayang untuk semua makhluk hidup. Nah, dalam Buddha sendiri terdapat divisi atau
ajaran-ajaran. Dalam perkembangannya, agama Buddha berpindah dari agama Buddha primitif ke apa yang disebut dengan agama Buddha Theravada atau ajaran para sesepuh, atau biasanya dikenal Hinayana, yaitu kendaraan kecil, atau agama Buddha Pali, dan kemudian agama Buddha Mahayana atau kendaraan besar. Ajaran Buddha menolak gagasan tentang substansi yang bertahan lama dan cenderung menganggap realitas sebagai aliran atau proses. Ini merupakan sebuah doktrin kesementaraan yang mengajarkan bahwa tidak ada yang bertahan lebih dari sesaat. Namun penolakan seseorang terhadap masyarakat pada umumnya dan terhadap tuntutan alam. Ada sedikit penekanan pada pertanyaan logika, epistemologi, dan metafisika daripada masalah moral dan filsafat sosial. Nah, terdapat 4 prinsip pandangan Cina, yaitu yang pertama, konsep surga dan Tao atau jalan surga. Bagi Konfusianisme, mewakili tatanan yang dapat diandalkan dari semesta dan merupakan dasar dan penjaga hukum moral. Surga tidak hanya mengatur urusan manusia sesuai dengan tatanan moral, tetapi memberi umat manusia disposisi yang condong ke arah harmoni dan kebenaran. Yang kedua, manusia menempati tempat yang bermartabat dalam skema umum hal-hal. Dia sendiri dapat memahami urutan hal-hal dan hidup sesuai dengan cita-cita moralnya. Orang normal bercita-cita menjadi seseorang yang superior. Dia harus berjuang untuk perkembangannya sendiri, meninggalkan nafsu duniawi dan menjadi seseorang yang sopan. Yang ketiga, konsep komunitas dan kepatutan sosial merupakan suatu pemikiran Cina. Institusi dasarnya adalah keluarga, yang di Cina sangat berbeda dengan keluarga di masyarakat Barat yang individualistis dan mobile. Jadi kalau keluarga di Cina itu mereka kekerabatannya lebih erat. Kalau ketika di dunia Barat atau masyarakat Barat itu kan ketika kita sudah menikah itu kan identiknya adalah hidup terpisah dari orang tua. Jadi rumahnya terpisah dari orang tuanya. Tapi untuk di Barat sendiri, untuk di Cina sendiri ini mereka kerabatannya lebih erat, jadi lebih memungkinkan ketika anaknya sudah menikah itu mereka masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Yang keempat yaitu sejak awal pemikiran Cina, konsep Yang dan Yin telah diwariskan. Yang adalah kekuatan positif yang merupakan faktor pencetus menciptakan dalam keberadaan. Dan Yin adalah faktor yang lebih pasif dan reseptif. Melalui interaksi dua kekuatan ini, proses alam akan berlangsung. Nah, kesimpulan dari pembahasan The Oriental Outlook atau pandangan Oriental ini adalah yang pertama, sebuah filosofi yang mencakup pandangan dunia, pandangan hidup, dan skala nilai yang mendasari setiap masyarakat dan memberikannya beberapa kesatuan dan arah. Peradaban sebagian besar merupakan seperangkat ide, cita-cita, dan loyalitas yang bertindak sebagai kekuatan kohesif untuk menyatukan bagian-bagian masyarakat. Ketika mereka melemah atau hilang dan tidak digantikan oleh loyalitas lain, masyarakat cenderung pecah menjadi kelompok yang saling bertentangan dan terpecah belah. Jika kita melihat secara panjang, kita akan menemukan bahwa semua manusia dan bentuk sosialnya memiliki karakteristik fundamental tertentu yang lebih utama daripada perbedaan yang tampaknya mendominasi pikiran kita. Ketika kita berbicara tentang budaya bersejarah, kita merujuk pada norma dan kepercayaan yang menopangnya, yang merupakan kekuatan spiritual yang menentukan kerangka sosialnya. Di zaman di mana perubahan cepat terjadi di seluruh dunia, kita perlu menanyakan nilai-nilai apa yang harus kita bagikan kepada orang lain. Timur dapat membantu kita. Ya, tapi. Gitu.
Nggih, Prof. Saya lanjutkan tadi. Di sini di zaman di mana perubahan cepat terjadi di seluruh dunia, kita perlu menanyakan nilai-nilai apa yang harus kita bagikan kepada orang lain. Timur dapat membantu kita menyadari bahwa disiplin diri dan moderasi sangat penting, dan bahwa hal-hal yang terlihat merupakan hal yang tidak abadi. Antara lain, Barat telah memberikan kepada dunia ilmu pengetahuan, teknologi, nasionalisme, dan cita-cita kebebasan, dan juga demokrasi. Pandangan budaya dan individu kita perlu diakui sebagai sudut pandang belaka dan bukan deskripsi akhir dari suatu realitas. Tidak ada satu budaya atau sistem pemikiran yang dapat mewujudkan semua nilai dan wawasan yang mungkin. Timur cenderung memberi penekanan pada bagian sifat hal-hal yang hanya dapat diketahui dengan dialami. Timur terkesan dengan hal-hal dalam kedekatan estetika, intuitif, dan empiris mereka. Setiap kelompok memiliki sesuatu untuk disumbangkan pada filosofi dan budaya yang menyeluruh. Teoritis dan estetika atau intuitif adalah semua pendekatan yang valid untuk suatu pengetahuan. Tidak ada perbedaan mendasar antara timur ataupun barat. Masing-masing dari diri kita adalah timur dan barat. Timur dan barat bukanlah dua konsep historis dan geografis, tetapi mereka adalah dua kemungkinan yang dimiliki setiap manusia di setiap zaman di dalam dirinya. Dua gerakan jiwa manusia, ada ketegangan dalam sifat manusia antara dorongan ilmiah dan agamanya. Ketegangan atau gejolak ini bukanlah suatu bencana, melainkan suatu tantangan dan peluang. Nah, sekian itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal yang perlu ditambahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada yang tampil lagi? Masih ada, Bro. Ya, baik. Dokter belum satu.
Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Ibu? Semua sudah dua-dua ya. Bisa dibantu untuk seleksi. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, betul. Saya akan memaparkan terkait chapter 21, yaitu Agreement and Difference. Ya, ini misalkan Manusia berpikir dari general kemudian menuju spesial, dari generalisasi menuju spesialisasi. Manusia hidup sesuai dengan generasi mereka, konsepsi mereka tentang kehidupan dan dunia, dan skema nilai mereka meskipun mereka mungkin tidak menyadarinya. Manusia tidak bisa hidup tanpa filsafat. Pemikiran dan minat manusia cenderung bergerak ke arah spesialisasi dan kekhususan atau ke arah generalisasi dan integrasi. Saat ini, di era praktis, spesialisasi di semua cabang penyelidikan sedang populer. Saudara Reisa, mana PPT-nya mana? Halo, Selanjutnya bisa. PPT-nya mana? Iya, Bapak. Ini saya bantu untuk share screen, sampun. Ya, Terlihat apa belum ya? belum. Siapa yang tampil ini? Saya, Prof. Ayo, namanya siapa? Rofiatul Arya. Mana PPT-nya? Belum muncul gitu. Tidak saya Apakah sudah muncul? Ya, dibesarkan sedikit. Ya. Nah, Saya lanjutkan dulu, Prof. ya, ini chapter berapa ini? 21, Prof. 21 ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan pemaparan terkait chapter 1 dengan judul Agreement and Difference. Manusia berpikir dari general kemudian menuju spesial. Manusia hidup sesuai dengan generalisasi mereka, konsepsi mereka tentang kehidupan dan dunia, dan skema nilai mereka, meskipun mereka mungkin tidak menyadarinya. Manusia tidak bisa hidup tanpa filsafat. Pemikiran dan minat manusia cenderung bergerak ke arah spesialisasi dan kekhususan atau ke arah generalisasi dan integrasi. Saat ini, di era praktis, spesialisasi di semua cabang penyelidikan sedang populer. Sementara spesialisasi, pembagian kerja, dan departementalisasi telah membawa
besar yang tanpanya jenis peradaban tidak mungkin terjadi, yang menuntun manusia untuk mengembangkan cara pandang atau titik buta dan melihat kehidupan dalam segmen-segmen atau pecahan-pecahan. Misalnya saja ilmu pengetahuan alam. Kemudian dispesialisasikan, ada yang bidang fisika, kemudian biologi, ada yang kimia. Baik itu juga pada bidang misalnya pada kedokteran. Ada spesialisasinya, ada spesialisasi jantung, spesialisasi anak, spesialisasi di organ dalam. Masalahnya, bagaimanapun bukanlah untuk membuat orang menggeneralisasi, tetapi untuk menghindari generalisasi yang terburu-buru, menunggu sampai bukti masuk, sehingga dapat berkonsultasi dengan area pengalaman manusia yang lebih luas atau kepada ahli. Baik spesialisasi maupun generalisasi memiliki bahaya. Filsuf dalam membentuk pandangan hidup atau pandangan dunia perlu menarik seluas mungkin ke semua bidang pengalaman manusia. Interpretasi seseorang tentang beberapa fakta dan generalisasi bergantung pada perspektif dari mana seseorang melihat. Seseorang menafsirkan hal-hal menurut apa yang dianggap paling signifikan atau bermakna. Dan di samping perspektif yang lebih khusus yang dimiliki oleh individu dan kelompok, terdapat pengandaian umum yang menjadi ciri suatu masyarakat atau suatu peradaban dalam sebuah buku berjudul Speculation. T.E. Dayung mengemukakan bahwa setiap peradaban bertumpu pada sejumlah praanggapan tentang manusia, sifat manusia, alam dunia, dan hal-hal yang paling berharga. Keyakinan ini sebagian tidak disadari atau secara luas tidaknya bagi kebanyakan orang hal itu dianggap sebagai bagian dari sifat. Saya mau tanya pada Anda, Nggih. mengapa manusia itu berbeda? Mengapa manusia berbeda ini nanti dijelaskan pada slide selanjutnya. Belum. Nggih. Ya, tadi Anda bahas apa? Nggih. Karena praanggapan dari setiap orang itu juga berbeda. Enggak, sebelum Wayman Diva itu Anda bahas apa itu? Saya bingung, nyemaknya itu bingung. Ini kan chapter 21 ini agreement and differentiate, ya. Terus ada pendahuluannya, ya, ada pendahuluannya, terus ada Wayman Diva. Yang Anda bahasnya yang mana? Nggih, Bro. Yang Anda bahas itu yang mana? Ini apa namanya? Mengapa manusia berbeda? Ini pada poin pendahuluan masuk. Oh, tadi itu baru pendahuluan itu. Nggih. Nggih. Belum masuk mengapa manusia berbeda. Ini saya lanjutkan, Bro. Ya, ini bahas yang mana ini? Halo, Anda pakai buku apa? Pakai ini, Prof.
living, Prof. Pakai apa? Yang dari Prof. Living issue in philosophy. Mikrofonnya mute, Bapak, mohon maaf. Mikrofonnya mute lagi. Suaranya Bapak tidak terdengar karena mikrofonnya mute. Sabar. Bisa? Sabar. Ya pun. Tapi bolak-balik dipencet itu mute lagi. Terus ini yang dibicarakan yang mana ini Pak Eko? Iya, mohon maaf Bapak. Saya belum sempat ini. Ini saya share PDF-nya, Prof. Nah, ini ya pendahuluan dulu. Tinggal kita baca. Ayo. Oke, Prof. Keyakinan ini sebagian tidak disadari atau secara luas. Tidaknya bagi kebanyakan orang, hal itu dianggap sebagai bagian dari sifat segala Slide-nya belum muncul, Bu Rofi ya. Muncul. Slide-nya belum muncul. Iya, mungkin Mohon sinyalnya. maaf terkendala sinyal, Prof. Iya, enggak apa-apa. Melanjutkan. Keyakinan ini sebagian tidak disadari atau secara luas. Tidaknya bagi kebanyakan orang, hal itu dianggap sebagai bagian dari sifat segala sesuatu dan oleh karena itu jarang diangkat untuk diskusi dan penyelidikan kritis. Asumsi dan keyakinan diterima sebagai fakta menentukan cara kita memandang sesuatu. Mereka menentukan standar dan intuisi sesuatu. Masyarakat mereka seperti jendela yang melaluinya kita bisa melihat dunia kita. Kita tidak melihatnya, tetapi kita melihat hal-hal melalui mereka. Keyakinan untuk zaman tertentu tampaknya bukan kepercayaan, tetapi pernyataan fakta atau kategori yang diperlukan dari pikiran manusia. Muncul slide selanjutnya. Materialis yang memusatkan perhatian dan minatnya pada benda-benda dan ilmu-ilmu fisika terkesan dengan kenyataan yang nyata di mana kita harus menyesuaikan hidup kita. Seseorang menafsirkan semua keberadaan sesuai dengan. Ini masih pendahuluan ya. Yang mana Anda yang ada gambarnya segala? Ini, Prof. Ini sudah masuk pada Ya, itu betul. Sudah masuk pada bab 1 mengapa manusia berbeda. Cuman masih belum masuk ke poinnya, Bro. Tadi enggak poin-poin gimana ini? Karena ada di slide selanjutnya, Bro. Terus. Izin melanjutkan. Nah, ini. Materialis yang
gambar ini dari mana? Di buku ini yang mana? Dalam, Prof. Gimana, Prof? Gambar itu dari mana? Ya. Dari living ini, Prof. Teks yang apa? Buku yang dibagikan oleh Prof. Ini tidak ada gambarnya. Enggak, saya ini, Prof. Apa? Gambarnya mengaitkan dengan di situ ada penjelasan metode ilmiah, kemudian saya cari gambarnya terkait metode ilmiah, Prof. Ya, terus. Ini. Ini masuk pada poin materialis. Materialis memusat. Yaitu Anda itu membahas itu kan ada judul pembahasannya. Ini kan agreement and differences, ya. Enggak. Terus ada pendahuluan sedikit. Terus ada why men differ, ya. Enggak, Mengapa Prof. manusia itu berbeda, ya. Yang mana Anda bahas? Terus ada points of difference. Nah, ini. Ayo. Enggak, Prof. Baik, saya melanjutkan. Ya. Mengapa manusia berbeda? Manusia melihat sesuatu belum muncul nih, Prof. Sudah. Ini, saya melanjutkan. Yang pertama, manusia melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Pengalaman pribadi, latar belakang budaya, dan pelatihan mereka mungkin sangat berbeda. Hal ini terutama berlaku untuk pria yang tinggal di waktu dan tempat yang berbeda. Yang kedua, manusia hidup di alam semesta yang terus berkembang dan berubah. Orang berubah, masyarakat berubah, dan alam berubah. Beberapa orang responsif atau sensitif terhadap perubahan. Yang lain berpegang teguh pada kredo atau sistem yang telah dirumuskan pada periode awal yang telah dinyatakan resmi dan final. Yang ketiga, manusia berurusan dengan bidang pengalaman manusia, di mana buktinya tidak lengkap. Bukti yang kita miliki dapat ditafsirkan dengan berbagai cara oleh orang yang berbeda, dan beberapa orang tidak diragukan lagi salah mengartikan bukti yang mereka miliki. Ini reason itu dari mana? Itu ini, Prof. Apa namanya? Ketiga. Background. Apa dari buku lain ini? Ya. Gimana ini Pak Eko? Ini saya sedang meng-cross check dengan buku aslinya Bapak ini. Bu Prof yang menggunakan referensi lain untuk membahas. Buat Oke. Mbak itu. Saya khawatirnya Halaman begitu. 32. Ada referensi lain mungkin. Halaman 332, Bro. 332. Nggih. Point of the difference. Oke, ya silakan. Ya, mengapa manusia berbeda tadi gimana, Cak? Terus baru. Masuk ke point of difference. Nah, itu loh. Point pentingnya Bu. Mengapa manusia berbeda? Iya, betul. Ini karena ini. Terus baru point of difference. Kan begitu. Nah, ini maknya sulit sekali. Ayo.
Gitu. Mengapa manusia berbeda? Karena cara pandang dan melihat kehidupan itu tiap orang berbeda, Bro. Cara pemaknaannya juga berbeda. Nah, dari yang seseorang bisa menafsirkan secara individu. Namun dalam buku ini dijelaskan ketika menggeneralisasi sesuatu kita perlu menunggu buktinya dan mengkonsultasikan kepada pengalaman manusia yang lebih luas. Jadi tidak bergantung pada spekulasi diri sendiri, Bro. Nah, sekarang itu point of difference itu apa? Poin-poin mengapa perbedaannya itu apa aja gitu. Saya melanjutkan pada poin-poin perbedaan. Yang pertama, para filsuf itu tidak sepakat tentang tugas utama filsafat. Ada yang menyatakan bahwa fungsi khusus filsafat adalah analisis dan kritik. Analisis ini dapat terbentuk disiplin logis yang berkaitan dengan aturan dan metode berpikir jernih, dengan struktur kalimat yang logis dan ketetapan makna dan bahasa. Dulu yang pertama itu ya, in the first place ya, philosopher are not in agreement about the main task of philosophy. Ya, begitu. Terus yang kedua, ya, the second difference closely related to the one we have just considered, concern the question of whether a worldview or a metaphysics. Maksudnya apa? Yang kedua, perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua terkait erat dengan yang baru saja kita pertimbangkan, menyangkut pertanyaan apakah pandangan dunia atau metafisika mungkin. Ya, terus yang ketiga lah apa? Jadi nggak usah dibaca semua lah, nanti lama. Terus in the third place apa? Yang ketiga apa? Mereka percaya bahwa dalam diri manusia ada sesuatu yang melampaui tatanan alam yang empiris dan fenomenal. Yang ketiga ini yaitu ada masalah satu dan banyak filsafat bersifat monistik, dualistik, dan pluralistik, dan perbedaan atau pembagian melintasi jenis-jenis filsafat klasik. Beberapa idealis dan beberapa realis adalah monis. Namun, monis mereka tidak setuju tentang sifat dari satu substansi yang mendasari realitas. Idealis dan realis lainnya adalah pluralis seperti halnya para pragmatis. Sedangkan komunis lebih cenderung menjadi rasionalis. Namun, kaum pluralis cenderung menjadi empiris dan menekankan sifat pengalaman yang bervariasi. Dualisme, pandangan yang cukup luas, dipegang dalam pemikiran populer, belum begitu luas dianut di antara para filsuf. Meskipun beberapa pemikir terkemuka seperti Plato, Descartes memiliki aliran dualistik yang kuat dalam pemikiran mereka. Yang kemudian
keempat, perbedaan mendasar keempat berkaitan dengan apakah dunia atau alam memiliki tujuan atau tidak. Karena beberapa filsuf dan sejumlah besar seniman dan sastrawan telah menggambarkan dunia yang tanpa tujuan dan tanpa makna. Dunia konon dikuasai oleh kekuatan buta yang acuh tak acuh terhadap aspirasi jika tidak benar-benar memusuhi masyarakat mereka. Nah, alam adalah materi yang bergerak, yang beroperasi oleh kekuatan dan hukum, bukan atas dasar penyebab akhir atau tujuan yang terkait dengan pikiran kosmis atau dengan Tuhan. Jika demikian keadaannya, maka hidup manusia tidak berarti dan tidak bertujuan. Manusia tidak memiliki kebebasan memilih dan tidak ada standar moralitas yang tetap. Namun beberapa orang seperti para eksistensialis tertentu mengatakan bahwa meskipun alam semesta tidak berarti, manusia dapat menciptakan makna dan tujuan bagi hidupnya sendiri. Nah, terus sekarang point of agreement. Iya, Prof. Saya melanjutkan. Pada point of agreement ini, ada poin kesepakatan penting yang berjalan melalui semua sifat filosofi yang berbeda. Pengukuran besarnya kesatuan pada beberapa hal tanpa menunjukkan bahwa praanggapan atau keyakinan umum cukup mapan. Pertama-tama, hampir semua filsuf setuju bahwa ada beberapa keteraturan dalam kehidupan dan alam semesta. Bagian dari tugas mereka adalah menemukan tatanan ini. Sementara para filsuf tidak sepakat mengenai makna proses di mana mereka hidup. Mereka semua berusaha untuk menafsirkan atau memahami proses sepenuh mungkin. Apakah proses dunia bersifat mekanistik atau vitalistik, atau harus ditafsirkan menurut evolusi yang muncul. Apakah dunia merupakan tatanan rasional yang mengekspresikan pikiran dan tujuan? Bagi beberapa orang, yang kedua sekarang, Second yang the second place, gimana? Yang kedua, semua filsuf menekankan kecerdasan dan kebutuhan akan pencarian pengetahuan. Setiap aliran pemikiran mencoba untuk membuat daya tarik yang masuk akal atau logis pada manusia. Ada kesepakatan bahwa berpikir lebih baik daripada tidak berpikir, bahwa menjadi rasional lebih baik daripada menjadi irasional. Sementara beberapa orang tidak masuk akal. Tidak ada gunanya menjadi irasional di dunia seperti ini. Rasionalitas cenderung menghemat waktu, energi, dan seringkali kehidupan itu sendiri. There is agreement, ya, their thinking is better. Ya, berpikir itu lebih baik daripada than not thinking. Ya, Oke, Prof. orang yang berpikir itu lebih baik daripada orang yang tidak mau berpikir. Ya. Nah, terus to be rational is better than to be irrational. Jadi orang yang berpikir rasional itu lebih baik daripada yang tidak irasional, yang tidak rasional atau irasional. While some men are unreasonable, yeah, it doesn't pay to be irrational in a world like this. Rationality tends to save time. Orang berpikir rasional itu cenderung save time, jadi menghemat waktu, energi, and often life itself. Ya, orang yang berpikir rasional itu begitu. Waktu diperhatikan, energi juga dihemat, dan sering juga dia memikirkan hidupnya sendiri juga. Ya. Oke, Prof.
Terus ya. Terus Sementara in the third place, ya, belum pasti ada ya. Jadi ketiga apa? In the third place. Sementara para filsuf menghormati logika, perlu diingat dengan jelas bahwa apa yang kita sebut logis biasanya dipengaruhi oleh praanggapan atau asumsi yang diterima masyarakat. Bahkan, kesimpulan logis dari kelompok budaya atau aliran filsafat mungkin sangat berbobot menuju kesimpulan yang ditetapkan. Mereka mungkin didasarkan pada segmen pengalaman manusia atau terdistorsi oleh cara pandang. Untuk alasan ini, metafisika yang secara sadar mencoba untuk memberikan area pengalaman dan realitas yang luas daripada untuk menarik premis dan mencoba untuk membuat pengambilannya menjadi jelas dan diperlukan. Ini yang penting, sebentar. His experience, jadi pengalaman tadi itu loh ya, of course needs to be analyzed. Jadi pengalaman itu kalau enggak dianalisa ya percuma, ya tetap pengalaman aja, ya harus dianalisis, ya organize. Pengalaman itu harus diorganisasikan, ya and criticize, ya. If its nature and meaning are to be made clear. Jadi pengalaman kalau dibiarkan ya tinggal pengalaman aja harus. Oleh karena itu perlu dianalisis, diorganisasikan, diverifikasi, dan seterusnya baru dia akan menjadi clear pengalaman itu. Jelas. Ya. Nggih, Prof. Terus. Nggih. Beberapa filosofi seperti Terus lewat yang keempat. yang keempat. Yang keempat, para filosofi tampaknya sepakat secara substansial bahwa ada semacam realitas eksternal atau bahwa sesuatu yang ada di luar pengalaman seseorang. Nah, Semua aliran filsafat modern sejauh ini terdengar realistis dalam pandangan, sementara ada beberapa pendapat yang tajam tentang apa yang berada di luar kita, yang mengetahui diri kita harus dibedakan dari bukan diri kita, yang merupakan objek. nah baik. Sekarang yang kelima, in the fifth place. Fifth place. There is considerable agreement among philosophers about the quest for the good, the true, and the beautiful. Yeah. Even though this quest is interpreted in different ways. Maksudnya apa? Pada poin kelima ini, ada kesepakatan yang cukup besar di antara para filsuf tentang pencarian kebaikan, dorongan, dan keindahan, meskipun pencarian ini ditafsirkan dengan cara yang berbeda, misalnya nilai rasa yang ditemukan pada pria dan wanita. Beberapa pengalaman menyenangkan dan disambut atau dicari sebagai baik, benar, atau indah. Pengalaman lain yang tidak menyenangkan dan dijauhi sebagai pengasingan palsu atau buruk. Terus yang keenam, in the sixth place. Pada poin keenam, semua filsuf menerima temuan ilmu pengetahuan modern dan metode ilmiah dan pandangan. Tidak boleh ada kontroversi mengenai penerimaan pandangan modern tentang materi, ruang waktu, evolusi, dan sejenisnya. Perbedaan pendapat muncul atas kecukupan atau finalitas interpretasi saintifik. Beberapa orang akan mengatakan bahwa metode ilmiah adalah satu-satunya metode yang menemukan pengetahuan. Yang lain akan bersikeras metode ini harus dilengkapi jika kita ingin memperoleh konsepsi yang bulat tentang sifat segala sesuatu. In the seventh place, yang ketujuh. Yang keempat, ya.
Nah, pada poin ke-7 ini, manusia dapat memiliki interpretasi agama tentang kehidupan dan alam semesta berdasarkan salah satu dari 3 pendapat filosofis utama, yaitu idealisme, pragmatis, dan realisme. Yang pertama, idealisme secara tradisional bersahabat dengan agama, dan praktisme seperti William James, dan realis seperti religius realis, yang telah menekankan implikasi religius positif dari pendekatan mereka. Seseorang juga dapat non-religius dalam kerangka filosofis umum dari salah satu aliran ini dan kelompok-kelompok tertentu, Ya, seperti baik. materialis dan menolak Kira agama. if sintesis needed, apakah diperlukan sintesis? Ya, start nih. Jenis-jenis filsafat ini menyajikan posisi alternatif utama. Mahasiswa filsafat perlu memikirkan filosofinya untuk dirinya sendiri dan memutuskan apakah dia akan sepenuhnya menerima satu jenis filosofi atau mencoba beberapa kombinasi atau sintesis. Ada kecenderungan bagi kaum realis, idealis, dan pragmatis untuk berterima kasih bahwa sudut pandang lain menghancurkan pengetahuan asli atau tidak memadai dalam pandangan mereka. Sedangkan kaum realis merasa sulit untuk melihat bagaimana seseorang dapat menyebut sesuatu sebagai pengetahuan tentang proses mengetahui, mengubah, atau membuat perbedaan pada hal yang diketahui. Atau jika hal yang diketahui tidak sepenuhnya terpisah dari yang mengetahui. Sedangkan bagi kaum idealis, tidak dapat disangkal bahwa pengetahuan itu mungkin jika objek pengetahuan yang dianggap sepenuhnya independen dari yang mengetahui. Harus ada, dia percaya, beberapa keterlibatan timbal balik antara pikiran dan objek. Kumpulan hal-hal atau fakta-fakta belakang tidak memiliki arti. Tidak ada pengetahuan yang nyata kecuali dan sampai pikiran melihat dalam fakta-fakta suatu hukum atau gagasan yang diungkapkan atau digambarkan oleh fakta-fakta itu. Meskipun kaum pragmatis atau instrumentalis menolak untuk melampaui pengalaman manusia atau mencari beberapa pengalaman super teoris. Dunia sedang dalam pembuatan dan dalam pembuatan proses. Bayern Reason and Idealist, Wilbur and Ehrman mempertahankan realisme dan idealisme akan ditemui untuk saling melengkapi, bahwa ada elemen minimum atau tidak terbantahkan di setiap posisi. Manusia biasa adalah realis dan penggunaan ideal. Dia merasa dunia ini berisi benda-benda fisik dan hal-hal lain yang termasuk dalam dunia ideal. Tidak hanya dia hidup oleh dan untuk cinta, kehormatan, keadilan, dan Tuhan, tetapi kadang-kadang dia rela menderita karena itu. Menurut Urban, masalah pengetahuan dalam pengertian modern muncul sebagai akibat dari fisiologi pengetahuan. Berkeley, Hume, dan lainnya, istilah idealisme dan realisme muncul relatif terlambat dari sejarah filsafat. Kedua istilah ini laptopnya mati. Bagaimana itu pendapat modern idealis? Coba, Kakak. Modern idealis refer agree with the realistic criticism of this extreme form of mentalism. Ya, apa ini? Apa? Istilah memiliki banyak arti dan dikaitkan dengan gerakan pemikiran sangat berbeda. Istilah idealisme ini mencakup berbagai bentuk seperti mentalisme, idealisme,
transcendental dan idealisme objektif yang dapat dipandang sebagai bentuk realisme spiritual. Istilah ini bergantung telah digunakan untuk realisme ini laptopnya sedang keluar. Both realism and idealism, according to Upton, are necessarily forms of the human reason. Terusnya, maksudnya apa? Ini laptopnya tadi. Saya lanjutkan ya. It contain an element of truth or a postulate that is irresistible. Yeah. In the case of realism, it is the postulate of antecedent reality. Maksudnya apa? Coba. Ini laptopnya tadi. Satunya hampir habis. Putus katanya laptopnya Bu Robian. Baik. Realisme dan idealisme menurut Zurban adalah bentuk kehidupan yang diperlukan dari manusia. Masing-masing mengandung unsur kebenaran atau postulat yang dapat dipertahankan. Dalam kasus realisme, ini adalah postulat realitas antecedent. Semua realisme menegaskan keyakinan bahwa realitas mendahului pengetahuan tentangnya. Postulat realistis ini ditemukan dalam idealisme. Plato dalam filsafat abad pertengahan dan dalam rasionalisme kontinental. Gagasan tentang keunggulan objek fisik dalam pengetahuan adalah yang belakangan dan banyak yang mengatakan berbahaya. Pengetahuan asli menurut kaum realis mengandaikan karakter ketergantungan pikiran, tujuan dan makna pengetahuan untuk menggambarkan secara akurat sesuatu di luar atau di luarnya. Nah, kasus idealisme ketergantungan pikiran dalam arti relevansi dengan pikiran sebagai persyaratan dari teori pengetahuan yang memadai, kecuali isi pengetahuan memiliki beberapa arti bagi pikiran. Nah, Bagaimana mungkin karena mengetahui kesimpulannya apa? gitu? Kesimpulannya apa? Dari chapter ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa manusia itu memiliki cara pinding yang berbeda. Ada yang setuju, kemudian ada yang berbeda pendapat. Nah, dalam menentukan pendapat itu, seseorang butuh untuk melakukan sintesis. Jadi suatu masalah itu perlu dianalisis, diorganisasikan, kemudian baru memberikan keputusan. Nah, ada kecenderungan bahwa orang realis itu, idealis maupun pragmatis ini berterima kasih kepada sudut pandang yang menghancurkan pemahaman mereka yang awal atau tidak memadai dengan pemikiran mereka. Mereka merasa sulit untuk melihat bagaimana seseorang dapat menyebutkan sesuatu pengetahuan tentang proses mengetahui, mengubah dan membuat perbedaan pada hal yang diketahui. Atau jika hal itu diketahui tidak sepenuhnya terpisah dari yang mereka ketahui. Dan manusia itu lebih baik berpikir daripada tidak berpikir. Serta menerima pengalaman dan mencoba memanfaatkannya sebaik mungkin, karena satu-satunya hal yang dapat diketahui atau dibicarakan manusia secara cerdas adalah
pengalaman dari manusia itu sendiri. Saya mau bertanya pada Anda, Nggih, Prof. manusia yang berpikir irasional dan rasional itu kayak mana? Perbedaannya apa? Baik yang rasional, Prof. Oh, Nggih. saya persilakan Pak Eko untuk bertanya. Iya, terima kasih Bapak. Bu Rofiatul masih ingat dengan 3 istilah penting dalam filsafat ya. Ada aksiologi, Oh, ada epistemologi, dan ada apa lagi yang satu? Aksiologi. ayo di S1 sudah. Ayo. Sudah biasa Pak Eko. Tiga hal. Nggih, Prof. Apa kira-kira? Aksiologi, fisiologi, Aksiologi, epistemologi, dan epistemologi, dan ini berpikir mungkin, Prof. nggak boleh lupa ini. Ini dasar dari kita berbicara kan nanti larinya ketiga ya. Apa kira-kira yang ketiga? Ontologi ya. Nggih, ontologi. Ontologi. Nah, ya, ontologi. Ontologi itu apa? Berbicara tentang apa kalau dikaitkan dengan filsafat? Harus membaca lagi. Harus membaca lagi. Terkait dengan hakikat ya, hakikat. Jadi filsafat itu kan ada 3 poin itu. Jadi kalau ontologi ya terkait dengan hakikat, aksiologi terkait dengan epistemologi terkait dengan dari mana kita dapat gitu ya. Nah Bu Rofia tadi berbicara tentang apa itu? Aksiologi, ontologi atau epistemologi? Terkait dengan ini, Prof. Apa namanya? Kalau aksiologi tadi tentang manfaat dan nilai nih dari Ya. sebuah pengetahuan. Kalau Ya. ontologi tentang hakikat, epistemologi tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. Oke. Tentang epistemologi, Prof. Tentang Epistemologi. masa epistemologi. Kan tadi kan banyak berbicara terkait dengan berbagai konsep kebenaran sebenarnya ya. Maka lebih tepat pada ontologi daripada hakikat. Yang dibicarakan itu hakikat. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Eko. Iya, sama-sama. Oh ya Pak Eko. Iya. Ini ada yang sudah tampil 1 kali, baru 1 kali, 2 kali, gimana ini perlakuannya? Ngapunten kalau Bapak berkenan biar menyerahkan tulisan saja Bapak. Oh iya, kalau gitu betul. Jadi coba ditanya Pak Eko, siapa yang baru 1 kali? Iya. Ya, Bapak Ibu siapa yang baru tampil 1 kali? Nah, ayo. Baru tampil 1 kali aja. Saya, Prof. Siapa? Saya, Pak. Juga, Pak. Saya, Prof. Saya, Pak Eko. Oke. Jadi kita sepakati. Iya Bapak, jadi kita sepakati mungkin Bapak Ibu yang tampil 1 kali maka harus membuat tulisan sesuai dengan si chapter yang akan dipresentasikan itu untuk disampaikan ke kami dalam bentuk makalah begitu ya. Sebagai ganti Bapak Ibu untuk tidak tampil secara langsung. Jadi silakan makalahnya disiapkan, dikirimkan ke kami, ke saya dan Prof. Prabowo untuk kita nilai. Begitu Bapak ini? Ya. Tidak bertanya. Jadi ya, supaya 2-2 semua. Betul. 2-2 semua. Iya. Yang belum 2 itu kayak Bu Kartika tadi itu harus Iya. memilih paragraf. Ini ada part 5, ada field of value misalnya. Iya. Itu dikirimkan ke Pak Eko dan saya. Iya. Masalahnya. Makalahnya. Berapa Ya, Prof. orang itu tadi itu? Masih ada sekitar berapa orang Bapak Ibu? Ada 7, 8? Yang 2 chapter terakhir itu masing-masing ada kerja kelompok, Pak. Jadi karena 2 chapter terakhir itu masing-masing 2 mahasiswa per chapternya. Oh, per chapternya 2 mahasiswa. Oke, tidak Ya. apa-apa. Berarti mungkin ada sekitar 5 kelompok ya.
5 kelompok yang belum tampil begitu ya. Oke, tidak apa-apa. Ya nanti silakan sesuai saran Prof. Prabowo untuk makalah bagi Bapak Ibu yang belum tampil dikirimkan dengan waktu yang sama, jadi minggu depan semuanya sudah harus mengirimkan. Iya, tidak perlu PPT-nya dulu ya Pak Eko ya, makalahnya saja dulu nggih. Langsung makalah saja. Nggih, makalah baik. saja. Baik. Terima kasih. Baik. Atau dilampiri PPT-nya juga bagus. Iya, Bu. Iya, betul. Iya. Ya. Iya. Jadi kalau kita Pak Eko dengan saya membaca tidak perlu membaca semua, tapi PPT-nya itu sari-sarinya itu yang penting. Ya. Saya kira itu perkuliahan hari ini ya kita akhiri Pak Eko ya. Iya, betul Bapak. Dan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Betul, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan ilmu ini berarti untuk Anda selanjutnya. Amin, insyaallah. Sangat berarti. Amin ya rabbal alamin. Sampai ke semester berikutnya ya. Amin. Amin. Pak Eko. Iya, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin pamit dulu nih. Terima kasih, semoga semuanya selalu sehat. Berarti mungkin mohon maaf Bu Kartika, saya mau diberi info pertemuan yang kita lewati mulai pertama sampai pertemuan ke-15 bagaimana kami untuk menyusun menulis jurnal ya, jurnal perkuliahan. Oh, iya, baik Pak. Nanti akan saya tunggu supaya semua administrasi perkuliahan terlengkapkan dan nanti tinggal menunggu ujian terakhir dan penilaian. Ya. Ujian lagi. Ya, baik Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih Bapak, mohon maaf pamit dulu. Oh ya. Kalau yang F3 itu Pak Eko nanti aja saya bisa SMS atau monggo Bapak, siap. Iya. Enggak ada hubungannya dengan ini. Iya. Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu. Maaf. Sapri.